Salam semuanya. Gaziro. Saya sebenarnya lebih senang cerita di depan anak-anak dan berakting, ya. Kadang ceramah gini, wah mungkin tidak bisa leluasa. Tapi senang sekali pagi hari ini, satu kehormatan untuk sharing dengan teman-teman sekitar tentang pelayanan anak, ya. Ini banyak laki-laki atau perempuannya ini? Banyak wanita atau mana laki-laki? Coba angkat tangan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kak, ini ngantar pacarnya atau memang guru suamiku? Yang wanita angkat tangan. Oh, luar biasa. Itu artinya bahwa pelan-pelan mulai menghilang mengajar sekolah minggu identik dengan kelompok wanita. Betul? Pelayanan anak, aduh, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya. Kalau saya boleh katakan bahwa ada banyak dana, ada banyak konsentrasi pekerjaan kita jauh lebih diorientasikan kepada pelayanan-pelayanan kategorial non anak-anak, pemuda, remaja, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya untuk anak-anak mendapatkan concern yang sangat kecil. Betul? 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 Saya sangat yakin berapa di antara saudara yang mendapatkan dukungan penuh dari gembala? Oh, sedikit sekali. Ini yang disebut sebagai ironis, ya. Saya mau katakan bahwa kalau saudara berpikir tentang masa depan gereja, berpikir tentang masa depan gereja yang punya akar luar biasa, berpikirlah tentang pelayanan anak-anak, ya, pelayanan anak-anak. Ada banyak gereja kehilangan momentum membuat sejarah di kemudian hari karena tidak pernah memikirkan lebih serius tentang pelayanan anak. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin share tentang membangun karakter. Ini seperti sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kira ini judulnya tepat sekali, membangun karakter. Memang saudara ini pembangun, burger, ya, yang membangun anak-anak yang menjadi bantuan bagi keluarga. Amin. Kalau nanti sudah gede itu tinggal moles-moles. Jadi kalau sudah ngajar di remaja, ngajar di orang tua itu sudah tinggal moles. Yang penting adalah pembangun awalnya, konstruktornya. Kalau saudara tanya orang-orang yang bergerak dalam bidang membangun rumah, tanya mereka, gedung itu mau bertingkat 5, mau 10 dan lain sebagainya, kuncinya di mana? Hah? Fondasinya sekali keliru membuat fondasi, membangun fondasi, seketika itu juga kita berpikir bahwa kemudian hari kita akan melihat bangunan-bangunan yang sangat rapuh, ya. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah bahan dibagikan, saya bagi bahan, mungkin belakangan ya. Oke, ini dibagi bahan, silahkan lihat di situ. Baik, terima kasih teman-teman dari Diploma Sekolah Minggu, senang sekali. Ini salah satu produk uniknya GKPB, masih langka ada gereja punya yang namanya sekolah untuk guru-guru sekolah minggu, ya, masih langka. Itu sebabnya saya tidak kaget bahwa ada banyak dari antara kita dari gereja, berbagai gereja datang untuk bersama-sama belajar tentang hal itu. Baik saudara, kalau saudara sudah mendapatkan, sembari dibagikan, mari kita lihat bagian ke bagian. Saya mau katakan, tidak ada sejarah manusia jika tidak ada anak, ya. Kalau nggak ada anak, nggak mungkin ada sejarah manusia. Bayangkan kalau Tuhan katakan, udah Adam dan Hawa aja nggak usah beranak cucu. Mana ada riwayat tentang manusia? Anak sangat penting sekali. Orang merindukan, orang menginginkan. Kalau saudara berpikir tentang kehidupan, mengenang masa lalu, maka yang kita pikirkan adalah masa anak-anak yang menyenangkan. Tapi sedemikian banyak orang berharap, rindu, ada anak-anak, bahkan suami istri pun bertahun-tahun menggumuli untuk punya anak. Tapi sedikit orang yang sungguh-sungguh memikirkan pembentukan, pembangunan karakter anak. Sedikit sekali orang yang punya kesungguhan untuk menjadikan anak-anak itu pribadi-pribadi yang adalah invest masa depan. Jadi itu kan bukan sekedar punya anak, saudara, ya. Guru-guru sekolah minggu juga bukan sekedar mengumpulkan anak, tapi saudara punya tanggung jawab yang sangat penting sekali, membangun karakter anak. Hal yang sangat ironis lagi, saudara yang dikasih Tuhan,
Pada konteks kita sudah makin banyak anak ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggal cerai dan lain sebagainya. Mungkin dalam siaran-siaran di televisi, surat kabar sudah hal yang biasa. Saudara, kalau perceraian itu yang enak siapa? Hah? Yang enak siapa? Yang sedih siapa? Saya jarang melihat di televisi ada wawancara kepada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Betul? Betul, kalau lihat di televisi, istri diwawancari, mantan suami diwawancari, mengapa kamu nggak bisa, kamu nggak cocok. Tapi jarang sekali reporter dan lain sebagainya mewawancarai seorang anak. Hah? Bagaimana? Kamu bangga mami papimu cerai? Kira-kira katanya apa? Oh, terima kasih. Papi saya, mami saya cerai, itu artinya mami papi masih bisa laku. Nggak mungkin itu. Sudah tanya baik-baik, pasti mereka tergoncang, pasti mereka mengalami kehancuran dalam hidupnya, dan ini yang tidak pernah disadari. Jadi ini situasi yang sangat penting bagi kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18. Mari kita lihat bagian ini penting sekali. Tidak mungkin saudara sungguh mau membangun seorang anak tanpa melihat betapa bernilainya anak. Saya kira pada umumnya guru-guru memahami ayat ini, sering dipakai kutipan, ya saya ngajar sekolah minggu karena Tuhan suruh bahwa anak-anak perlu dilayani, anak-anak perlu dibina dan lain sebagainya. Matius pasal 18, mari kita lihat bagian itu. Matius pada pasal 18. Saudaraku yang dikasih Tuhan, serangkaian bagian-bagian di situ konteksnya berbicara tentang betapa pentingnya dan betapa berharganya jiwa. Dan kemudian masuk di situ dalam pasal 18 ayat 1 bahkan sampai ayat 14 itu ke anak. Ada beberapa poin yang menarik bagi saya. Lihat dalam teks itu, saudara. Yesus tadinya memanggil seorang anak. Betul? Betul nggak? Saudara perhatikan baik-baik ya di ayat 13. Saudara perhatikan di situ. Maaf, bukan 13. Maksud saya pasal 8 ayat 3. Ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, satu anak kecil ini, bukan anak-anak kecil. Jelas di situ? Alkitab saudara beda dengan Alkitab saya. Anak kecil itu. Perhatikan baik-baik, Yesus mengambil seorang anak dan Yesus mulai menjelaskan, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, artinya bahwa, dan ada satu kata di situ hanya tunggal, anak kecil ini, artinya apa? Satu anak pun bagi Yesus sangat berarti. Baru ayat berikutnya anak-anak berdatangan. Saya kagum pada Yesus. Gak gampang yang namanya menyambut anak, mengajak anak, barangkali anak ini asing. Salah satu pergumulan, saudara, kalau kita ketemu anak baru, kita harus merayu, kita harus mendesak, membuat dia enjoy dengan kita baru datang. Saya nggak yakin Yesus panggil anak-anak dan, sini nak, kamu akan saya jadikan ilustrasi. Saya pikir dia sudah lari, tapi kecil-kecil. Yesus hebat sekali, dia bukan hanya hebat dalam melayani orang dewasa, tapi anak pun dia mampu membangun komunikasi yang baik sekali. Satu saja, dan kemudian muncul banyak di situ. Saya tidak akan jelaskan keseluruhan. Dan dalam bagian itu begitu jelas dalam rangkaian penjelasan satu jiwa pun berarti. Ya, kita mestinya berpikir bahwa satu anak pun sangat penting. Kembangkan mental bahwa kita tidak hanya memperhatikan rombongan, tapi memperhatikan satu anak sekalipun. Ya, luar biasa di situ. Kemudian juga ada penjelasan Yesus di situ dalam pasal 18, saudara perhatikan baik-baik dalam ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata padamu, ada malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Lihat baik-baik. Tuhan memberitahu bahwa ada perhatian spesial bagi seorang anak melalui apa yang disinggung oleh Yesus, yaitu tentang Bapa dan malaikat. Jadi luar biasa sekali, saudara. Saya belum menemukan ada seorang dewasa yang ada malaikat, yang ada perhatian Bapa, tapi anak-anak. Jadi saudara, ini luar biasa
panggilan mendidik membentuk anak itu. Ya, sangat-sangat spesial, sangat-sangat luar biasa. Berharga, diperhatikan, benar-benar diawasi. Kemudian yang berikutnya, 2 kali kata celakalah muncul kalau mereka menyesatkan anak. Celakalah, celakalah, itu serius sekali. Di sini teman-teman semua, ibu-ibu, ada bapak-bapak ya, kita diajak untuk mulai berpikir, yes, anak itu satu pun sebagai pribadi yang saya bertanggung jawab untuk dia tidak tersesat. Tegas ngomongan Yesus ya, lebih baik batu kilangan dikalungkan, kemudian ditenggelamkan ke laut. Luar biasa. Itu artinya mati dan mati tidak muncul lagi jejak-jejaknya. Pernah saudara tenggelam dikalungin batu saudara ya? Kalau ditenggelamkan mati masih kelihatan, ditulis riwayat dari siapa yang mati. Tapi ditenggelamkan, ditenggelamkan artinya apa? Kalau ada orang bertindak menyesatkan anak, lupakan sama sekali dia. Dia harus mendapatkan disiplin yang serius, luar biasa. Ya. Jadi tolong baik-baik saudara, bahwa saudara sedang berhadapan dengan anak-anak yang begitu Tuhan serius memperhatikan. Ini makanya kalau ada gereja tidak antusias dengan sekolah minggu, pendetanya tidak pernah mengunjungi, pendetanya tidak pernah memberi support. Malah saya ketemu dengan teman-teman di Diploma 1, berapa dikasih uang saku, berapa disponsori, dibantu dalam doa. Dibantu dalam doa. Perlu duit, perlu daya, perlu demonstrasi hidup. Terus terang, dari kurang lebih 11 mahasiswa saya tidak melihat gelagat. Mereka punya topangan yang luar biasa. Oke, ini penting ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa Anda memang God's hero. Ini harus disisip-sisipin ya, jangan lupa internalisasi kebanggaan. Yes, saya God's hero, saya pahlawan Tuhan. Saudara, kalau peperangan itu hebat, sebenarnya bukan jenderalnya yang di lapangan, betul? Yang kerucuk-kerucuknya, kadang kita dianggap kerucuk, bukan? Aduh, saya mah hanya guru sekolah minggu. Saya kalau ketemu guru-guru sekolah minggu ditanya, Anda pelayanan di mana? Pak, saya pelayanan di gereja. Melayani apa? Cuma anak-anak kok, Pak. Ya, yang penting ada pelayanan, Pak. Mental yang penting ada, mental cuma. Saudara, tadi dikatakan oleh mahasiswa saya, dia bilang, saya masih ada waktu tiap hari Sabtu bergaul dengan anak-anak. Ya, makanya tampangnya masih kayak anak-anak, betul? Masih kinyis juga. Saya masih ada waktu ngobrol dengan mereka karena saya tahu itu penghargaan Yesus. Ya. Saudara, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting, terutama 6 tahun pertama. Di Partai Komunis, di lingkungan pendidikan Katolik, mereka punya falsafah apa? Serahkan anakmu di bawah 10 tahun, maka kamu mendapatkan masa depan. Partai Komunis juga punya falsafah hidup. Kami mau anak-anak diserahkan dalam pendidikan komunis, dan komunis akan langgeng. Tapi syukur Allah lebih langgeng. Akhirnya komunis hancur. Tapi saya mau katakan apa? Berbagai pandangan, pada umumnya para psikolog setuju. 6 tahun pertama itu masa selesai pembentukan kepribadian. Jadi tolong itu yang melayani indria, dan kemudian apa lagi ya? Taman kanak-kanak, ini benar-benar serius itu. Ya, serius benar. Jangan hanya berpikir mengajar, tapi mengolah. Memikirkan anak saya ini setelah lewat 6-7 tahun, dia sudah terbentuk kepribadiannya. Karena mulai 7 tahun dan seterusnya itu mulai kita berkurang dalam tekanan-tekanan, maksud saya disiplin-disiplin yang tegas bagi dia yang pakai cambuk dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali. Tadi saya sudah singgung karena masa itu memang masa konstruksi, bangun, mengisi, masa di mana anak menyerap banyak hal. Saya membaca satu buku, banyak anak yang tiap hari mendapatkan 400 kata ejekan, penghancuran, dan hanya 75 kata pujian.
dan pengagungan. Tidak salah kalau ke depan menjadi manusia-manusia yang suka menghancurkan orang lain, mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain. Ini sangat tragis. Pada waktu mereka penuh dengan keinginan menyerap, diisi oleh informasi-informasi yang tidak benar. Masa lentok, masa perlu dibentuk dari segi fisik dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik bagaimana kegiatan di sekolah minggu membuat dia terolah fisiknya, psikomotorisnya, geraknya dan lain sebagainya. Itu dipikirkan. Dan kemudian masa peletakan nilai-nilai, keyakinan, benar, salah dan lain sebagainya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali. Betapa pentingnya anak dan betapa strategisnya dan betapa mendesaknya dan betapa bersifat awal dalam mendidik anak. Maka kita perlu serius. Sebenarnya Tuhan memakai keluarga untuk menjadi ajang anak itu dibentuk. Tetapi jangan lupa bahwa keluarga tentu membutuhkan bantuan. Sebenarnya guru-guru sekolah minggu, pelayanan anak-anak, pelayanan sekolah minggu itu sebagai partner, kerjasama dengan keluarga. Sebenarnya kalau saudara mengajar, tahu anak bermasalah nggak bermasalah, muaranya di keluarga. Nah, ini ironis, kadang orang tua, gimana sih, diajar apa sih? Di sekolahan, diajar apa sih? Di gereja, kok anak saya jadi begini? Keliru. Kita semua itu kepanjangan tangan bantuan bagi keluarga. Jadi makanya saya sarankan, wadah-wadah pelayanan anak-anak, seharusnya ada konsultasi dengan keluarga. Bagaimana? Selama ini terpisah. Acu tahu dengan kontak dengan keluarga, jalan nggak? Seharusnya ada ya, komunikasi, interaksi, konsultasi tentang perkembangan anak kita. Ini yang dilupakan. Kita seperti kegiatan sendiri-sendiri, orang tua, sekolah minggu. Kita itu menjadi partner keluarga. Guru-guru sekolah minggu tidak boleh merampas pendidikan anak dalam keluarga. Tapi guru-guru sekolah minggu menjadi bantuan bagi keluarga. Ya. Jadi barangkali sangat perlu di kemudian hari pengembangan pelayanan ini perlu ada semacam biro, ada semacam visitasi bagaimana perkembangan seorang anak. Ada di gereja saudara, ada yang sudah melakukan itu? Coba angkat tangan, ada? Oh baru satu ya, 1:400 baru satu. Saya mau beritahu bahwa tadi dari awal, pelayanan anak itu bukan persoalan hanya persiapan ngajar. Besok minggu saya mulai mengajar. Saya siapkan cerita, saya susun, dan kemudian saya akan mimpin pujian, lagu apa yang saya siapkan. Ya. Tetapi yang lebih jauh perlu kita pikirkan dalam kerangka membangun karakter, kita bergumul apa yang perlu bagi anak itu ya. Secara pribadi, apa yang saya mesti lakukan. Penting sekali itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara. Ringkas saja. Nanti ada tanya jawab nggak? Perlu ada? Enggak ya? Mungkin kalau ada 5 menit, syukurlah. Saya sebenarnya lebih senang tanya jawab. Oke, yang berikutnya. Sebenarnya kadang kita berpikir bahwa begitu sulitnya membentuk anak. Sebenarnya tidak sulit. Kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya dipenuhi, dia akan bertumbuh dengan sehat. Sekali lagi, terutama 6 tahun pertama. Kebutuhan-kebutuhan dasar. Mari kita lihat di situ dalam halaman berikutnya. Saya daftarkan ada kurang lebih 6 poin penting. 6 poin penting. Yang pertama, kebutuhan akan Tuhan. Ya, anak membutuhkan kepastian pribadi yang luar biasa, pribadi hebat, pribadi yang menolong dia. Ya, saya kira ini terkait dengan perlunya anak diinjili. Ya toh? Kalau orang sudah dilahirbarukan, maka banyak hal dari kehidupan orang itu akan dikontrol oleh Roh Allah. Percuma saudara mengajar anak kalau anak belum dilahirbarukan, karena belum ada Roh Allah di dalamnya. Saya berharap beberapa seminar sebelumnya sudah menolong kita bahwa penginjilan anak itu sangat penting. Jangan hanya berpikir mengajar, tetapi menginjili anak. Ya. Kemudian juga keperluan akan Tuhan bisa ditunjukkan dari sikap guru-guru, sikap kita semua. Bagaimana pengharapan kita pada Tuhan, bagaimana doa kita, apakah ungkapan-ungkapan kita ya. Kadang kan guru ini bisa jadi kalau kita nggak hati-hati keluar doa, keluar berharap pada Tuhan itu pada waktu ngajar.
tapi ngantar pipis anaknya lupa. Ya. Untuk berbicara tentang bagaimana Tuhan membantu melindungi dia ketika di WC atau ketika di toilet. Ya. Saya kira ini penting sekali. Jadi kalau sudah diinjili, maka kita semua sebagai pembangun karakter menjadi contoh dalam penyerahan pada Tuhan. Saya tahu anak-anak rohani saya yang dulu di Jogja sekarang banyak menjadi hamba Tuhan, belajar dari kakak-kakak, terutama pembina. Selalu berdoa, nangisin kalau perlu apa, terbentuk itu. Ya, ini penting, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, anak-anak membutuhkan kasih dan penerimaan. Kasih dan penerimaan. Saya mau katakan, sebelum saya lebih jauh, paling penting adalah perlakuan, bukan sekedar kata-kata kemarahan. Perlakuan, ya. Perhatikan baik-baik di situ ada kasih dan penerimaan. Nah, ini penting bagi kita. Wujud-wujud nyata ekspresi kasih dan penerimaan itu ada beberapa hal. Pertama, fisik. Perlu juga guru-guru sekolah minggu memberikan elusan kepada anak, ya toh? Ya tentu yang cowok sama cowok usahakan itu. Jangan yang cowok guru-guru laki-laki ngelus-ngelus yang perempuan, wah ini persoalannya lain, ya. Tapi ini salah satu ekspresi memberikan ungkapan kasih. Mengelus kepalanya, menyatakan saya senang dengan kamu dan lain sebagainya, menepuk pundaknya. Ingat kan saudara, waktu kecil paling ingat tentang hubungan keluarga apa? Dielus orang tuanya, dipegangin kepalanya. Bukan masalah benjol atau enggak, tetapi ada satu ungkapan bahwa saya ini dikasihi, ya. Saya ini dihargai oleh papi saya diterima. Oh, saya ingat sekali. Saya tidak pernah lupa dengan papi saya. Setiap saat dia tepuk pundak saya, bagaimana sekolahmu nak? Kamu bisa Pi. Waktu itu belum ada selimut yang tebal. Waktu itu masih pakai sarung zaman saya, saudara. Sering ayah saya masukkan ke sarung papi saya, masuk sini nak. Dielus-elus. Satu ungkapan di mana saya merasa diterima. Penting. Gak sulit, jadi saudara juga perlu kembangkan sikap-sikap pujian. Pernyataan misalkan terima kasih, kamu telah mengerjakan sungguh-sungguh, kami senang loh kamu datang. Pernahkah saudara kalau ketemu anak-anak, ya senang sekali kamu datang, sini tak? Ya. Datang terserah, gak terserah, yang penting absen aja. Loh, saudara, ini sebenarnya mengajar sekolah minggu bukan persoalan kita bisa bercerita, perlakuan kita yang intensif, yang sangat bisa menera dalam hati mereka, sambut mereka, rangkul mereka. Kemudian juga menyediakan waktu, mau ngobrol, share. Bu, ya kita itu ada waktu untuk bagaimana kamu, kabarmu bagaimana. Kadang anak itu pengen cerita, om. Kadang saya juga rasa secara manusia capek. Anak, mau cerita, ada di Pondok Gembira itu anak kecil sekali kritis. Itu masih usia 3 tahun, banyak hal. Saya pikir ini kalau nggak sabar, kalau saya nggak sadar bahwa saya sedang membentuk karakter, saya bilang, nanti tanya mamamu ya. Bapak sibuk. Enggak, saya duduk gitu kan. Pertemuan antara si kumis dengan yang si klimis, bukan? Ngobrol. Saya senang banget. Oke, apa lagi? Oh begitu. Ada waktu saja didengar dia senang, saudara. Baca buku tentang 7 kebutuhan anak. Seorang anak pada waktu mau meninggal, saudara, dia berkata kepada maminya. Dia bilang begini, mami, papi mana? Dia katakan, papi, sayang sekali kita tidak sempat menyelesaikan rumah-rumahan kita. Jadi tiap hari itu, papinya diajak untuk membangun rumah-rumahan, tapi dia bilang, tidak ada waktu. Persoalan anak bukan masalah bisa bangun rumahnya. Dia kepengen, sebagai tanda penghargaan, papinya ada waktu dengan dia. Saya dengan anak saya Ava, di setelah sibuk kadang dia ngajak saya main Uno. Tahu Uno? Hah? Tahu Uno? Bukan hanya UFO, Uno. Papi nanti habis papi olahraga main Uno ya? Oke. Berdua ramai juga gitu. Wah, dia kalau sudah bilang, yes, saya kalahkan papi.
Wah, untung dia baru tahu kalahkan Papi. Jangan-jangan malah tahu saya kalahkan pendeta itu. Senang sekali, Papi terima kasih saya bisa main. Karena ya kita lakukan itu, ada waktu, ya. Oke, mendengarkan keluhan dengan sabar dan seterusnya. Hadiah, pemberian hadiah karena perilaku baik. Maaf saudara, memang ini hati-hati sekali dalam hal memberikan hadiah. Jauh lebih tekankan kepada perilaku yang baik daripada sekedar prestasi loh ya. Khawatir saya kalau prestasi nanti memang persaingan, kompetisi. Ini nanti saya akan diskusi lebih jauh ya. Saya lebih senang begini. Ada satu mahasiswa kami di Diploma 1 yang ingin membuka satu program di mana sekolah minggu itu membuat individualising. Jadi membuat seorang anak itu tampil keunggulannya. Sebenarnya ini cara yang bagus sekali. Menjadikan anak itu unik. Jadi kalau kita ketemu anak, kita sering begini. Ayo duduknya bagus, cobalah seperti dia. Masa kamu gak seperti dia? Sebenarnya ini kadang bisa menjebak kepada persaingan. Wah, kamu lebih bagus ya, saya lebih nakal. Ya. Kita perlu ada momen-momen di mana, kamu unik loh, hebat kamu di sini. Ya. Wah, kamu juga hebat di situ. Jadi dia merasa, yes, saya unik ya. Oh, kamu hebat di situ dong. Saya di sini, kita unik ya. Tercipta perasaan-perasaan terhargai secara individu. Tidak menciptakan individualistik atau egois, tetapi menciptakan kebanggaan bahwa saya itu unik. Penting sekali. Jadi pernyataan-pernyataan itu tidak gampang, saudara. Statement-statement kita itu bisa menghancurkan atau tidak menghancurkan, kita harus waspada. Contoh misalkan saya kritik ada satu gambar lagu itu, ya toh? Di sini ada tangan hitam, di sini ada tangan putih, di sini ada tangan putih. Pas tangan hitam itu bunyinya, orang yang tidak taat pada Allah, gambar tangannya hitam. Orang yang taat pada Allah, putih. Kadang juga harus hati-hati saya bilang. Bayangkan kalau di situ ada seorang anak yang kulitnya hitam, kebetulan di pondok gembira kami itu ada yang hitam kusam. Ini jauh lebih putih sedikit. Saya berani ngomong begitu karena harga dirinya sudah tuntas dalam Kristus, oke? Yes? Saya bilang hati-hati banget. Statement, gambar-gambar kita membentuk karakter enggak? Dan saya lihat anak itu diam, takut. Karena banyak yang putih, minimal coklat seperti saya. Minimal coklat seperti saya. Dia mulai grogi. Memang saudara hati-hati, apakah selalu yang hitam itu identik dengan dosa? Ya, ada kegelapan. Coba di sini ada yang hitam, berapa orang yang berdosa di sini, bukan? Ini yang saya mau katakan bahwa sikap ungkapan kita harus hati-hati. Tindakan melayani penting. Ya, kita tidak hanya menyuruh anak melakukan sesuatu, tapi teman-teman juga menolong anak kalau kesulitan. Om, saya bisa diambilkan minuman. Oh ya, saya ambilkan untuk kamu. Ya memang saudara, kita perlu mengajar mandiri, tapi ada saatnya kita juga melayani. Oke, saya ambilkan. Bisa enggak? Belajarlah kamu mandiri. Tapi ada saat memang bahwa kita memberikan pelayanan bagi dia. Ini penting sekali ya. Membantu mengangkatkan kursi, misalkan mengambilkan barang. Membantu itu artinya bukan membuat dia nyantai, tapi bekerja sama. Penting di situ ya. Kemudian juga hindarkan ejekan-ejekan yang sangat berbahaya. Saya selalu katakan, barangkali memang ini nanti agak disinggung di bagian berikutnya, lebih jelaskan hal yang positif. Saya senang ada seorang pendeta yang punya anak, pulang sekolah nilainya 4. Kita kan tidak tahan ya, kalau dulu kita juara ya. Nggak tahan, saya marah, saya harus marah. Tapi pendeta ini berhikmat sekali. Nah, kamu itu loh, segitu aja sudah dapat 4, apalagi kalau rajin. Kita kan maunya, goblok kau. Kamu tahu bapakmu ini pendeta. Dulu IP-nya 3,4, masa kamu nggak bisa? Goblok kok. Tapi pendeta ini sangat berhikmat. Datang nilainya 4 merah. Kamu aja ngerjakannya baru segitu, coba ngerjakan kamu lebih rajin lagi, pasti minimal 6. Luar biasa bukan? Positif ya.
Saya berlanjut, saudara. Rasa aman penting. Ciptakan dalam lingkungan pelayanan anak-anak itu tenang, tidak takut. Jangan guru tiba-tiba, tunggu dulu deh, ada sesuatu masalah. Apa Bu? Ketika kita menyampaikan ada masalah, ada anjing yang datang, itu perlu hati-hati. Bayangkan kalau, tunggu deh, saya takut anjing. Wah, anak lebih takut, trauma, saudara. Makanya guru-guru juga latihan jangan takut dengan anjing, bukan? Ada orang gila, tunggu deh, ibu baru takut. Wah, anaknya akan lebih traumatis. Penting itu, ya. Kemudian jangan meninggalkan dia tanpa pamit. Baru dilulus tiba-tiba menghilang. Ibu kita Kartini. Malah dia akan merasa kehilangan apa itu? Perlindungan. Jadi ini perlakuan yang sederhana yang penting membangun karakter, ya. Kemudian penanaman nilai yang tepat, harga diri pada hal-hal yang baik, ya. Kemudian juga jangan terlalu diorientasikan ke uang, ke kepandaian, ke kondisi tubuh, harga diri yang saya kira kita bisa lihat dalam Filipi pasal 3, 4 dan seterusnya, itu penting sekali, ya. Puji dia ketika dia berbuat baik. Terima kasih kamu sudah sopan, baik sekali, ya, itu penting. Teladan ini yang pasti, saudara, ya. Jadi gerak-gerik kita harus benar-benar menjadi, tadi kan saya bilang itu masa absorptif, masa menyerap, masa merekam, masa mengimitasi. Jadi setiap gerak-gerik kita perlu menjadi teladan yang baik. Disiplin. Saya kira kita perlu kerjasama dengan orang tua bagaimana memberikan disiplin anak. Jangan sampai di keluarga disiplin tegas, di sekolah minggu nggak jelas. Anak harus belajar di mana-mana ada disiplin, ya. Jadi barangkali ini yang saya katakan, konsultasi dengan keluarga itu sangat penting. Apa kira-kira disiplin yang perlu bagi dia? Beberapa hal yang saya jelaskan di situ mungkin mencabut hak atas sesuatu yang disenangi dan lain sebagainya. Misalkan apa itu barang yang dimiliki yang selalu dipegang, kalau dia melakukan sesuatu bisa diambil dulu, boleh saya ambil dulu. Dia bisa merasa kehilangan karena mungkin berbuat salah. Jadi itu disiplin terhadap hak yang harus dimilikinya, ya. Ada banyak cara. Mungkin juga kadang kalau kita ketemu anak nggak perlu marah ngeri, kita tatap saja, tenang, bisa tenang, diam, juga kadang itu sudah menolong sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, dua hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Mendidik untuk bertanggung jawab. Beberapa hal yang patut saya sharingkan. Satu saya sudah singgung. Kemudian yang berikutnya, poin kedua masih mendidik bertanggung jawab. Ajar anak untuk berdoa menggumuli segala kebutuhan. Jangan gampang memberi, tapi ajar dia untuk kalau menginginkan sesuatu memang sebuah pergumulan. Jadi kalau sesuatu itu digumuli dengan sungguh-sungguh, terimanya, responnya juga bertanggung jawab. Jangan gampang memberi hadiah tanpa dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa sesuatu, maksud saya ketika dia menerima sesuatu, dia sungguh-sungguh merasa bahwa ini perjuangan, ini harus saya pertanggungjawabkan. Jadi jangan gampang juga kasih permen sembarangan tanpa dia merasa bahwa itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, oke, jangan melimpahi barang. Kemudian juga perlu diberi tugas-tugas. Ya, diberi tugas, misalkan gulung tikar, kemudian membersihkan lantai, tidak apa-apa, sejauh kemampuan dia, sesuai dengan usia dia. Ya, jangan usia Indria disuruh ngangkat apa itu tikar, saya kira itu bisa mati sebelum dewasa, gitu kan. Jadi ini penting sekali. Pokoknya ciptakan keadaan di mana dia memang sungguh bergumul mendapatkan sesuatu, tidak gampang mendapatkan sesuatu, dan dia juga melakukan tugas-tugas tertentu. Itu dalam hal mendidik untuk bertanggung jawab. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, membangun harga diri positif. Saya sudah singgung sebelumnya. Yang pertama, yakinkan anak-anak dengan ungkapan, saya percaya kamu bisa, saya akan bantu kamu, ya. Jangan terlalu melepaskan dia untuk mengerjakan sesuatu kalau dia tidak sanggup, ya. Jadi ungkapan saya percaya kamu bisa. Berapa banyak orang sampai kita pun, sampai usia kita pun, kalau ada orang kamu bisa, yes kamu bisa,
Pernyataan-pernyataan itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itu penting, ya. Yakinkan bahwa dia bisa melakukan. Hindarkan label-label yang negatif, tapi pakai label yang positif. Tadi saya singgung, ya. Waduh, kamu gesit loh. Daripada kita bicara, usek kamu. Wah, kamu gatal ya. Kemasukan kecoa ya. Misalkan anak hiperaktif, misalkan. Kita akan bilang, kamu cukup dinamis. Ada banyak kegiatan yang, ada banyak aktivitas yang luar biasa. Kemudian kalau ada banyak anak yang suka ngomong, kamu kok cerewet banget sih? Kenapa sih? Kamu nggak bisa diam ya? Jadi teguran-teguran yang lebih kepada statement negatif itu lebih baik dihindari. Bagus loh, kamu cukup banyak vocab loh. Mungkin jangan diterjemahkan dan jangan bilang, nah kamu banyak vocab, apa itu vocab? Martabak atau apa? Maksudnya, kamu cukup bagus. Nah, bahwa kamu apa? Banyak kata-kata yang keluar dari kamu. Bagaimana kalau dikerjakan ini dan seterusnya? Ya, jadi hindarkan statement label yang negatif. Seorang anak dari salah seorang dosen tidak mau sekolah gara-gara masuk ke sekolah, dia dibilangin teman-temannya, bahkan gurunya bilang, kamu kok hitam toh nak? Ih, kamu hitam. Pulang dia ke rumah papi, mengapa aku hitam? Kalau sudah remaja, Tuhan, itu apa aku harus diciptakan? Mengapa aku hitam? Saya kira kita bisa katakan cakep loh kamu, manis, ya, manis, kulitmu membuat kamu manis. Kalau hitam kan manis ya. Kalau putih cantik, ayo bukan? Jarang putih itu manis, jarang. Ya. Jadi kita mengeluarkan statement-statement yang membuat dia terus mensyukuri, positif, ya. Kemudian tadi saya sudah singgung, hindarkan perbandingan-pembandingan. Ya, hindarkan itu. Wah, dia lebih pintar dari kamu loh. Kemudian juga ketika menilai, saudara, jangan berikan penilaian yang puncak, tidak ada lagi. Wah, kamu top sekali hasilmu. Besok lagi kalau dia mengerjakan, saya dapat pujian top lagi enggak ya? Atau saya hanya sekedar penilaiannya bagus. Kadang anak bilang, gimana? Jelek ya, Bia? Enggak bagus ya. Padahal dia menunggu supaya ada pujian yang top tadi. Jadi akhirnya dia frustrasi. Saya kira kita jauh lebih baik menekankan kepada, saya kaitkan dengan bagian berikutnya, mensyukuri apa yang dia sudah perjuangkan, yang dia sudah kerjakan, bukan sekedar hasilnya. Kalau misalnya seorang anak mendapatkan nilai 10, puji dia, kamu sudah berjuang dengan baik. Bukan, oh hebat kamu dapat 10, yang lain 5, yang lain 6, kamu hebat. Lebih baik kita orientasi kepada proses, usahanya. Kamu sudah berjuang dengan luar biasa. Bagus. Ya. Jadi kalau dia dipuji bagus, lain kali misalkan di atasnya bagus, lain kali enggak, itu dinamis. Kalau saudara sudah memberikan penilaian yang top, khawatirnya dia terus mengejar untuk terus top dan dia frustrasi. Padahal ada dalam kondisi anak itu bisa lemah juga. Ya, oke. Di atas segala-galanya yang saya mau ingin tekankan, saudara, tetap berdoa, amin. Tetap menggumuli. Saya rindu setiap guru sekolah minggu menyebut anak-anaknya dalam doa, amin. Saudara pernah berdoa untuk anak saudara, menangisi dia, menggumuli dia, mulai konsultasi dengan Tuhan, mulai dialog dengan keluarga. Ingat, pribadi. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan teman-teman muda yang melayani sekolah minggu, ini yang saya ingin sampaikan. Pembentukan karakter itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi momok. Kalau kita tahu kebutuhan, tahu ungkapan-ungkapan perilaku kita yang tepat bagi mereka. Saya mau katakan di sini, dalam penutup, investasi terbesar dari sebuah gereja adalah kemantapan pelayanan anak. Usia remaja, usia evaluasi. Usia dewasa tinggal memberi masukan, bisa ditolak. Usia anak-anak mengkonstruksi. Jadi kalau saya mau katakan pahlawan di gereja, bukan sekedar pendetanya, bukan sekedar para majelisnya, guru-guru sekolah minggu ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. God Zero.
Memang kalau saya tidak jadi pendeta mungkin jadi badan hitam. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Cukup. Kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, didiskusikan, saya senang kalau ada interaksi. Mungkin juga saudara ada banyak pengalaman. Saya senang sekali. Oke, waktu dan tempat saya kembali. Saya berikan kesempatan. Selamat siang, Saya Ibu. sangat senang membaca. Kebetulan di sini yang halaman terakhir ya Pak ya, sumber-sumber materi ini salah satunya Bapak ambil dari sini ya Pak ya. Ya. Jadi saya inginkan buku-buku ini mendapatkan buku ini di mana ya Pak ya? Waduh itu. Ya. Saya sangat Terima tertarik kasih. karena saya hobinya membaca Pak. Oh begitu Bu ya? Iya, Pak. Saya merenung Ibu. Ibu membaca apa? Saya merenung. Apakah ada yang Sangat mungkin nanti teman-teman dari diploma sekolah minggu akan menggait Ibu untuk menemukan buku itu, gampang sekali dicari. terima kasih. Ya. Itu aja saya tanyakan. Ibu, oke. Tapi jangan kebablasan membaca Ibu, oke? Jadi anak-anak lebih jauh perlu iya, aplikasi tetap itu. saya mau- Terima kasih Bu, ya. Terima kasih. Ya. Dan itu jangan lupa bukunya nanti bayar sendiri. Oke, silakan. Ya, mungkin ada lagi. Ada lagi. Oh, ini ada tengah, ya. Terpengaruh Ganziro, angkat tangannya begini. Oke, silakan. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Mika Ya. untuk kesempatannya. Saya dari Salmasi. Saya ingin tanyakan satu hal, Pak. Ya. Karena dari kami itu anak-anaknya tidak ada yang tidak dari Kristen juga gitu ya. Di antaranya ada dari Islam dan juga ada dari Buddha. Cuman mungkin karena mereka datang ke sekolah minggu karena tuntutan dari sekolah. Misalkan harus ngisi sekolah minggu itu, buku tugas dari sekolah minggu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya kita mendekati mereka, karena kami memang sering berhubungan dengan orang tuanya, tapi setiap kali kami visitasi itu kelihatannya kurang suka gitu dengan kedatangan kita, apalagi kalau kita ingin ngomong dengan anaknya. Biasanya mereka membatasi waktu kami gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah minggu kan kita ketemu hanya ya seperti formal saja gitu ya, karena kita harus mengajar, yang lain juga. Sedangkan ketika kita ke rumahnya sulit kita diterima. Jadi apa yang harus kita perbuat gitu Pak? Kalau saya juga sering melakukan dengan telepon misalkan, tapi seringkali juga si anak itu merasa ketakutan kalau mamanya datang. Tante udah ya, mama udah datang. Jadi apa yang harus kami lakukan gitu? Kalau selama ini sih saya hanya berdoa dan berdoa saja, tapi rasanya kurang mantep gitu buat saya, karena saya sungguh menyayangi anak itu gitu ya, terutama di dalam saya tahu sendiri karena dia setiap kali datang seringkali dia katakan saya baru dimarahin mama, karena memang saya lihat orang tuanya itu terlalu menuntut banyak, sampai setiap hari dia harus les dan les. Sedangkan untuk pujian dan sebagainya yang tadi kita sudah bahas itu sama sekali tidak ada. Terima kasih Pak Mika. Ya, saya kira kita hanya selalu berkata jika ada kesempatan. Dan mungkin kalau saya berkata, mengkomentari dari pertanyaan tadi, pasti kesempatan kita terbaik di sekolah minggu. Kalau begitu, kalau kita yakin bahwa individu-individu berarti pada Tuhan. Jadi kalau masih ada orang yang spesial belum lahir baru, berikan waktu. Makanya saya katakan, kita tidak hanya berorientasi bisa mengajar selesai, target selesai, kita bukannya transfer ilmu, tapi kita sedang menggumuli setiap pribadi untuk mengalami perubahan. Jadi kalau ada kesempatan di situ, ya saya kira penginjilan untuk anak-anak itu diprioritaskan. Usaha yang bagus banget mencoba untuk mengunjungi, ya mungkin tidak ada waktu untuk banyak bicara kepada orang tua karena dia masih ada stumbling block ya, masih ada kendala dalam hatinya. Kunjungan saja, maksudnya kunjungan saja, Anda kunjungan saja itu sudah membawa
sesuatu yang luar biasa. Ini kok anak saya diperhatikan sampai diajak ke rumah. Harap-harap kemudian hari dia akan berpikir luar biasa. Jadi diinjili, tapi perilaku-perilaku perhatian kita yang sampai kepada dikenal orang tuanya, harap itu imbas. Saya kira teladan hidup kita jauh lebih menghanyutkan orang lain daripada sekedar statement kita. Ya, jadi baik, terus kembangkan, tidak usah putus asa. Kunjungi, antar dia, kalau ditolak ya tidak apa-apa. Sikap kelemah lembutan kita pada anak, tapi tetap saya bilang bahwa kita punya korelasi, kita punya komunikasi dengan mereka. Dan yang pertama tadi, pokoknya prioritaskan untuk penginjilan anak. Saya kira di samping GKPB ada juga satu lembaga di Bandung, PEA, memberikan cara menginjili anak, saya kira ya. Di sini ada juga bukan mata kuliah evangelisasi anak. Saya kira itu yang saya mau katakan. Oke, jangan putus asa. Berdoa terus itu bagus sekali, yang penting ada aminnya dan ada tindakan juga kan itu ya. Jadi pokoknya itu sudah bagus. Hanya barangkali tadi yang penginjilan kepada yang dari Buddha, dari Katolik, saya kira itu menjadi paling awal. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, di sini ada. Di sini ada. Saya itu bangga hari ini berdiri karena ada teman-teman laki-laki yang sungguh menjadi guru sekolah minggu. Amin. Bayangkan supaya mereka punya hero-hero laki-laki. Kalau terlalu banyak idolanya, nggak salah idolanya ibu-ibu ya. Tapi perlu ada idola seimbang. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari GKPB. Saya kesulitan dalam hal disiplin anak selama saya melayani di sekolah minggu karena satu hal, saya belum menikah dan belum punya anak, jadi saya nggak tahu bagaimana mendisiplin anak. Tapi banyak hal yang saya baca dan saya pelajari, saya berusaha terapin. Tapi ada pro dan kontra, khususnya dari pihak keluarga atau orang tua. Yang saya mau tanyakan di sini, mungkin Bapak punya kasih tips bagaimana kalau misalnya kita dalam sekolah minggu ada kelas gabungan antara kelas besar dan kelas kecil, maksudnya anak balita dan anak udah sekolah gitu ya, digabung dalam satu kelas. Terus di situ terlihat anak-anak nggak tertib dan kita berusaha mendisiplin. Kendalanya satu, kita belum memahami anak secara dekat. Yang kedua, karena kita belum memahami, mungkin kita salah memberi disiplin. Padahal kondisi seperti itu harus memberikan atau mengharuskan guru untuk memberikan disiplin. Yang berikutnya, waktu kita memberi disiplin ada orang tua atau keluarga mereka yang agak keberatan karena melihat itu nggak pada porsinya seperti itu. Jadi mungkin saya minta solusinya dari Bapak. Terus yang kedua, pada waktu kita menginjili anak, saya selalu bergumul untuk satu hal seperti ini karena ada di antara anak-anak yang saya injili nggak seiman, yaitu anak-anak Muslim di luar Kristen seperti itu. Tapi nggak bisa memfollow up-nya karena mereka jauh dari tempat tinggal saya seperti itu. Dan gimana kalau misalnya kita nggak memfollow up, bagaimana untuk mengevaluasi pertumbuhan iman mereka, dan apakah maksudnya saya agak bingung juga untuk menanyakan, maksudnya untuk mengetahui secara serius bahwa anak itu menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena saya melihat seperti ini Pak, bahwa ada anak-anak yang mungkin waktu kecil itu mereka belum sekolah, mereka bisa terima Yesus ketika ditantang di sekolah minggu untuk terima Yesus bisa lebih dari sekali. Bagaimana dari guru sekolah minggu untuk melihat hal itu, karena itu hal yang serius dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Ya. Ini cukup panjang pertanyaan ini. Sebenarnya memang saya melihat pertanyaan ini berangkat dari seorang single fighter ingin menangani sekian anak yang digabung. Ya, tadi saya ngomong sama Pak Gunawan, sebenarnya kalau bisa jangan hanya guru sekolah minggunya. Pendeta-pendeta majelis perlu ada seminar tentang sekolah minggu. Setuju? Setuju? Iya kan? Kita ini kadang seperti seorang yang sedang dibebani. Betul? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itu yang saya pikirkan. Guru-guru sekolah minggu, bahkan juga guru di SD di TK, seperti orang yang sedang dilempari beban berat, dan kalau salah atau benar tergantung kamu. Padahal sekali lagi saya tekankan tadi, kita bantuan bagi keluarga.
Makanya kalau perlu seminar-seminar untuk pendeta-pendeta, tapi juga untuk orang tua anak-anak. Ya, ini penting sekali. Jadi ada banyak hal yang tentu perlu diperiksa, mengapa sulit diatur dan lain sebagainya. Tadi sudah saya ngomong bagaimana komprominya dengan keluarga untuk mendisiplin dia. Biasanya orang tua nggak mau kalau anaknya dicambuk di lingkungan sekolah minggu, betul nggak? Ya mungkin sejauh yang kita bisa lakukan. Kalau dia bandel, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan dia, misalkan itu satu cara. Kemudian barangkali tadi saya katakan hak-hak yang menjadi hak dia kita cabut dalam tanda kutip ya, supaya dia ada perasaan bahwa iya, saya kalau melakukan ini ternyata saya tidak boleh tas saya dipegang oleh guru saya. Itu banyak hal, tapi itu seperti kita berpikir anak itu menjadi korban aplikasi disiplin. Lain hal juga kita perlu bahwa kita tanya pada dia, apa persoalannya? Makanya tadi saya katakan ada waktu, tolong tanya, siapa tahu keluar. Siapa tahu masalahnya, muaranya di keluarga. Itu yang saya katakan. Kalau keluarganya beres, saudara tidak akan kesulitan mengajar di sekolah minggu. Tapi juga ada faktor lain, kadang juga metodologi kita. Ya, maaf ya. Kadang kalau kita ketemu anak yang begitu gerak, langsung kita nakal kamu ya, badan tak cubit kau. Kita langsung menjudgment bahwa anak ini bandel. Ada satu guru les yang dia penasaran, anaknya itu nggak bisa diam. Saya mau berhenti ngeles lah, ini nggak bisa diam. Saya minta diam, dia nggak mau. Kemudian saya bilang gini, jangan-jangan anak itu bergumul pada Anda. Ini ibu kok diam melulu, nggak bisa gerak sih. Ngerti maksud saya? Kita mencoba memahami dia, barangkali memang, jangan lupa memang dinamika belajar mengajar di konteks kita lebih banyak gerak, lebih banyak aktivitas. Benar kan? Ngajar 15 menit pun kalau kita nggak showing betul-betul, tahu showing? Menunjukkan, mempertontonkan acting, saya kira dia bosan. Saya kalau ngajar anak-anak itu bisa lari ke sana ke sini, saya panggil ke sini, ayo lari. Dan kemudian, cerita lagi besoknya. Kadang 30 menit itu bisa bertahan. Mengapa? Karena saya mencoba memahami metodologi bagi anak yang begitu aktif. Kita bisa diketawain guru-guru hiperaktif. Metode kita keliru. Kita suruh duduk tertib kayak perguruan kungfu. 3 jam diam, nggak boleh gerak kau. Gerak, potong nilai, potong poin, nggak boleh makan. Tapi ini lain konteksnya ya, lain konteksnya. Lain konteksnya ya. Jadi kita harus, jadi ada sesuatu yang barangkali metodenya nggak pas, barangkali ada persoalan dalam diri anak itu yang muaranya di keluarga. Itu kompleks dan saya kasihan sekali. Mbak siapa namanya? Dorja. Untung bukan Dorpres, bukan? Saya kasihan sekali, dari usia sampai sekian digabung, pendeta nggak mau tahu, keluarga lepas tangan, berat sekali. Kita harus melayani ini integratif ya. Jangan berpikir secara seperti itu, berat sekali. Saya kira mungkin nanti bisa dibaca lebih jauh, bisa mengenali anak. Saya juga ngalamin, saya punya anak, dulu saya juga mau strength gitu kan. Tapi lama dialogis, mencoba style pendekatan dia kayak apa. Ada banyak yang berubah yang saya memuji Tuhan. Ternyata ini saya terlalu banyak metode dari saya daripada saya melihat keunikan dia. Ya, oke, ya saya kira itu yang saya sampaikan. Masih ada lagi? Tadi di sini ada ibu-ibu yang di depan bapak dulu. Di depan bapak yang ibu ini silakan. Terima kasih. Saya dari Ibu sekarang. Jauh-jauh Ibu. Jam berapa berangkat dari sana Ibu? Jam 6. Waduh, luar biasa. Ya. Itu saya sama dengan saya musik. Dari Ibu sekarang. Silakan Bu. Terima kasih. Kami sudah punya kesan anak. Ini juga ada support dari Gembala secara spirit dan juga dari guru-guru sekolah minggu. Lalu hanya saja dalam hal bentuk atau polanya kami seringkali kebingungan. Kira-kira apa yang tepat yang kami harus berikan pada saat kesan anak itu. Pola seperti kesan dewasa dengan sharing atau
dari anak untuk anak sendiri yang melayani itu sudah pernah kami lakukan. Juga beberapa yang lain, tapi kami ingin mendapat masukan lain, kira-kira ada hal lain yang lebih tepat ya, untuk dilakukan pada saat hal itu berlangsung, kegiatan yang berlangsung, baik bentuk, pola, apa yang harus diterapkan pada saat itu. Apa yang Ibu sudah lakukan? Apakah cocok dengan falsafah mendidik anak atau? Memang kalau pola yang tetap pada akhirnya mungkin tidak, karena kami juga melihat kebutuhan anak pada saat ini, misalkan soal ketaatan atau disiplin. Jadi kami dalam dua minggu ini sedang mengarah ke sana, dan termasuk itu juga yang kami beri masukan ke sekolah minggu. Jadi akhir-akhir ini dalam beberapa kegiatan kita terus terapkan hal itu. Karena saya lihat dari beberapa anak-anak, masalah juga dari orang tuanya, masalah ketaatan atau disiplin itu yang sedang menjadi pergumulan. Betul. Itu selalu, coba teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, 2 jam mungkin tidak sampai 1 jam di gereja, tapi berapa jam di keluarga. Kita ini seperti memberi andil yang kecil dari segi waktu. Tapi kalau dia balik ke rumah, dia melihat kondisi orang tua, kondisi keluarga sedemikian rupa, ya. Makanya saya katakan bagus juga kelompok-kelompok kecil itu supaya lebih personal, lebih pribadi. Dan saya kira kita tetap yakin bahwa metode yang diwarnai permainan, dinamis, aktif, mungkin tidak terbatasi ruangan itu, tolong itu mewarnai, ya. Kemudian sekali lagi yang saya tekankan dari awal, mulai ada komunikasi dengan keluarga. Sungguh kita kadang merasa mubazir, pulang ke rumah keluarganya berantakan, pulang ke rumah ibunya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, ya. Tapi sejauh apa yang ibu sudah lakukan itu bagus. Tapi sekali lagi, metode kesan ya jangan pakai kesan orang dewasa. Mungkin kebenaran yang mau disampaikan, tapi bagaimana dibuat permainan. Seperti misalkan icebreaker itu jangan hanya sekedar sebagai pematah kejenuhan. Jadikan di situ sebagai tempat mengajar, ya toh. Misalkan beberapa anak saya ajak, misalkan bertiga berdiri di atas koran dan kemudian disuruh merobek-robek, jangan sampai kamu keluar dari kakimu, dan kemudian kalian tetap harus ada di situ, tapi makin kecil itu latihan untuk kebersamaan, untuk tidak membuang orang, betul? Untuk rela, aku aja yang nyobek, kamu yang berdiri, latihan melayani. Jadi permainan itu pun harus menjadi tempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Barangkali adik-adik kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar bekerja sama, ya toh? Kemudian mungkin prakteknya dalam bentuk permainan. Jadi warnai dengan metode-metode yang begitu. Apalagi kalau anaknya gesit sana kemari, ya. Itu yang saya kira perlu dipikirkan, ya. Saya bersyukur sebenarnya ini seminar terus ada follow up tentang metode dan banyak hal, justru nanti menjadi workshopnya, ya. Oke, masih ada waktu? Sampai jam berapa? 10:10. 10:10. Oh ya, masih ada waktu, puji Tuhan. Oke, masih ada waktu. Mari kita, kalau ada yang memberi masukan, bagus juga loh ya. Jangan lupa, Pak Mika bukan berarti segala-galanya sudah tahu Medan, ya. Jangan lupa, Medan konteks kita bisa unik. Saya kira saya senang juga teman-teman bisa memberikan masukan satu sama lain, ya. Kalau ada, oh itu pertanyaan itu saya bisa Pak, coba. Oke, bagus sekali, ya. Kan enak, kan bisa minum dulu. Minumnya mana? Oke, silakan. Ya, silakan. Salam Pak. Silakan, siapa yang mau ditunjuk dulu? Oh, malah belakangan, tadi Bapak nunggu di sini. Tega, Bapak sudah angkat tangan dari tadi? Mungkin ini pertanyaan lebih penting. Begini, saya dari Generasi Agape yang kami melayani anak-anak jalanan. Tadi Bapak banyak bercerita soal hubungan ayah dan anak. Sedangkan di pelayanan kami banyak anak yang tidak mempunyai orang tua. Ada yang bercerai, ada yang meninggal orang tuanya. Sehingga suatu saat saya bertanya kepada salah satu anak, bapak kamu kemana? Gak tahu, dia jawab. Terus, andaikan kamu bertemu dengan bapak kamu, apa yang kamu lakukan? Maaf kata, dia bilang, kuain paihan. Dia gitu, maaf ya. Saya bunuh gitu. Maaf kata dia bilang gitu. Jadi saya mau tanya, gimana?
dalam hati saya, Ya. bagaimana saya bisa menjadi figur seorang bapak, atau bagaimana saya caranya untuk menerapkan figur seorang bapak dalam kehidupan anak ini. Soalnya anak ini bermasalah dan juga teman-teman yang lain banyak mungkin. Ya. Jadi, itu aja. Oke. Yang pasti bahwa saya salut kepada Bung siapa namanya? Bung Hatta atau Bung siapa? J. Mari. Hah? J. Mari. J. Mari. Saya salut terhadap pelayanan anak-anak gelandangan. Yang pasti itu suatu realita bahwa Anda menjadi orang tua bayang-bayang dalam tanda kutip ya. Next time satu ketika bahwa dia akan ada pemulihan dengan keluarga itu goal kita. Tapi bagus sekali Anda rela memberi waktu mengumpulkan mereka. Gak gampang, saudara. Saya pernah sekali melayani gelandangan. Wah, saya bawa mobil kecil, semua ingin masuk dan ingin duduk depan sambil waterfall, air jatuh. Om, saya depan dan 3 itu mau diikat dengan seat belt itu. Udah om, ini cukup kok bertiga. Entah dong, gantian satu-satu. Jarak 500 meter kamu, nanti 500 berikutnya kamu. Sabar kok. Wah, itu memang luar biasa gelandang. Saya pulang dari situ, saudara tahu nggak? Ini ada terjemahannya nggak ya? Jentol-jentol itu, apa itu? Bentol ya? Ya udahlah, lebih agak elit saya, jentol. Dan itu luar biasa. Jadi saya kira perilaku-perilaku yang tadi saya sajikan, sambutan kasih, belayan, penghargaan dia, dan terutama dimulai perjumpaan dengan Yesus, harap itu merubah hatinya dari dalam. Ya. Dan saya kira Bom punya tempat strategis untuk memulihkan dia. Tapi saya tidak minta Anda merampas hubungan anak dengan keluarga. Anda menjadi bantuan dari Allah untuk membuat dia kembali pada orang tua. Perlu waktu. Ya, dia saat ini kalau dibilang begitu dia akan marah. Saya bunuh dia, saya hajar dia, dan dia tidak pernah bisa berdoa menyebut Bapa, terima kasih buat kasih. Berat itu, berat sekali. Orang yang ditinggalkan bapaknya hanya dipelihara ibunya, mungkin akan nyebut Bapak, ibuku di sorga. Ada begitu, saudara. Berat menyebut bapaknya. Jadi Bom punya tempat strategis untuk berperan sementara sebagai orang tua. Sambut dia, penuhi tank kasihnya. Kasihi dia tanpa pamrih, tanpa menilai kecacatan dia. Ketika dia pulih, dia belajar tentang Allah dari Bom. Pelan-pelan dia dipulihkan, luka batinnya disembuhkan. Saya kira ada saat dia bisa mengasihi bapaknya. Butuh waktu, itu berat. Apalagi kalau sudah lewat 6 tahun. Kan tadi saya bilang, 6 tahun pertama itu kepribadian terbentuk. Dan kebanyakan orang tua biarkan masih kecil, masih usia 3 tahun, 4 tahun. Itu sangat bahaya sekali. Ya. Oke, Bom. Ya. Jadi pokoknya tadi itu apa itu kiat-kiat, tips-tips praktis tentang harga diri, tentang tanggung jawab. Coba perjuangkan, tampilkan. Butuh waktu. Saya salut kepada Anda. Tepuk tangan untuk dia. Tepuk tangan untuk dia. Kemuliaan bagi Yesus Kristus.